Matur nuwun Mas Anies. Boleh tepuk tangan buat Mas Anies dulu? Wah, ini izin. Sebenarnya saya tidak harus ada di sini karena Mas Anies sudah melakukan hal yang jauh lebih bagus dari itu tadi. Matur nuwun Prof. Mubashir atas undangannya. Ada Prof. Laksono juga di sini, panutan kami semua. Mas Erwin, selamat datang di UGM Mas. Terima kasih. Saya kalau ke Fakultas Kedokteran itu terus terang agak grogi gitu. Karena saya dulu nggak masuk kedokteran. Mungkin karena nggak daftar kali ya. Betul Mas. Jadi saya kalau kedokteran tuh punya memori yang agak agak nostalgic gitu. Jadi pacar saya dulu orang kedokteran. Jadi istri sih sekarang, jadi bisa diceritakan ya. Saya tuh kosnya di Blunya, tahu Blunya ya? Blunya tuh pokoknya dekat di sana lah, di Blunya tuh di sana. Calon istri saya rumahnya di bandara sana, jauh banget kan? Dan Fakultas Kedokteran sini. Tiap hari saya bangun pagi dari situ ke situ, lalu ke sini gitu. Memang cinta itu membutakan kita secara geospasial. Gitu. Ini bukan penyesalan ya, tapi lebih ke baik. Saya tidak akan paham teori banget ya Mas Anies ya. Jadi saya lebih ke pengalaman saja gitu nanti ceritanya. Saya kasih judul yang mungkin tadi Mas Anies bilang mengawinkan antara scientific and popular. Can they live together? Apakah orang, karena selama ini kita lihat kalau sudah ilmiah ya Prof ya, itu mesti boring. Kalau sudah populer itu biasanya nggak ilmiah gitu. Bisa nggak sih kita mengawinkan itu dua-duanya? Nah ini kalau bapak saya menasihati saya biasanya kalau kamu dengerin orang katanya, kamu nggak boleh merasa penuh. Jadi kosongkan dulu diri. Gitu. Jadi saya mohon, saya teruskan ini nasihat bapak saya ini ke teman-teman. Bukan karena apa yang saya sampaikan pasti bagus, tapi karena nanti kalau merasa penuh teman-teman terus tumpah duluan. Gitu. Kalau nanti nggak berguna, dibuangnya di luar aja gitu. Jadi kita sama-sama belajar sekarang. Uh, untuk sekedar meyakinkan ya Mas Anies ya, ini profil saya di dunia maya. Saya ngeblog itu tahun 2004 pertama kali, mungkin ada yang baru lahir di sini mungkin. Kemudian 2008 saya masuk Facebook, yang sekarang mungkin bagi banyak orang itu so yesterday gitu ya. Boleh nggak saya tanya, ini yang masih pakai Facebook siapa? Kecuali yang di depan ini. Enggak, Facebook itu juga masih keren kok, santai aja, santai. Facebook? Oke, kalau Instagram? Oke, selalu lebih banyak populasi Instagram daripada saya main Facebook tahun 2008, lalu Twitter 2010, Mas Anies. Kemudian Instagramnya 2012. Saya main di Line juga. Dan sekarang saya main di YouTube. Subscriber saya sorry, salah tulis. Sorry, salah tulis. Kalau 2,5 M itu mah levelnya Atta Halilintar ya. Tolong teman-teman pahami gimana saya menyiapkan presentasi ini serius banget. Saya mau cerita dulu, satu pengalaman pertama, saya itu waktu pulang dari Australia 2006, itu Google Earth baru muncul tuh, Prof. Kalau bagi kami orang geodesi, Google Earth itu barang biasa saja, karena ada citra satelit digabungin, ya udah gitu. Kita udah sehari-hari banget. Tapi setiap kali saya sampaikan itu ke orang lain yang di luar bidang saya, itu selalu terkesan sangat kagum gitu. Terus saya pikir, berarti selalu ada orang yang menurut saya itu nggak tahu Google Earth. Berarti orang-orang seperti kami ini harus nulis tentang Google Earth juga rupanya, agar diseminasi informasinya lebih luas gitu. Saya mulailah menulis tentang Google Earth secara ini bukan di jurnal tapi di populer gitu, Prof. Saya kirimkan rencananya ke Suara Merdeka, yang dari sekitar Jawa Tengah Semarang tahu nih Suara Merdeka ya. Saya ingat banget ketika mau ngirimkan itu, ada teman dosen bilang, ngapain nulis begini? Ini kan nggak ada nilai tambahnya tulisanmu ini. Karena kalau dibaca oleh orang geodesi memang nggak ada nilai tambahnya sama sekali. Biasa banget gitu. Saya agak ragu waktu itu, kirim nggak? Ya udah kirim aja lah, udah ditulis juga. Nggak sampai 1 jam saya dapat respon dari editornya itu kayak dia dapat durian runtuh gitu. Pak Andi, ini luar biasa banget. Boy. Dalam hatiku nggak tahu dia gitu. Ini luar biasa banget dan kami pasti akan muat. Besoknya dimuat setengah halaman di Suara Merdeka dengan capturean. Saya mau kasih tahu dulu settingnya ini 2006 ya. Jadi lama nih. Kalau sekarang ngomong Google Earth, orang apa anehnya gitu. Publish di situ. Yang menarik adalah sore jam 3 saya sudah ditelepon oleh Badan Pertanahan Nasional Kendal untuk diberi
ditanyain gitu agar saya bisa memberikan kuliah umum di BPN. Jadi seinstan itu dampaknya. Tapi saya tidak ingin bicara soal bagaimana kemudian menjadi populer itu ya. Tapi artinya saya bahkan tidak pernah rasanya ditelepon straight away setelah 2 bulan publish di jurnal internasional. Karena yang baca jurnal itu 5 orang. Oke, 6 orang termasuk reviewernya. Kita tahu itu ya. Saya kemudian datang ke situ, presentasi. Saya nggak tahu presentasi bagus apa enggak, tapi intinya sih oke sih saya rasa. Saya menikmati presentasi itu. Tapi mereka pulang diantar oleh supir gitu, Mas Anies. Acaranya di Bandungan. Nah itu pulangnya berarti kan naik bus tuh ke Banyumanik ya. Cukup jauh. Bapak Ibu kalau tahu dari Bandungan, di sepanjang jalan itu ada kelengkeng tuh banyak. Kebun-kebun kelengkeng. Dan waktu itu sedang berbuah. Saya sebagai orang desa itu kalau melihat buah itu langsung muncul gitu kekaguman. Dan saya tidak henti-hentinya mengagumi kelengkeng itu. Setiap ada kelengkeng, saya, wah bagus banget ya ini. Gitu. Ada lagi, saya puji lagi. Saya tidak ada maksud apa-apa loh ya. Mengatakan itu. Benar nggak ada maksud apa-apa. Atau di satu tempat, supirnya berhenti, Prof. Terus ditunggu dulu sebentar, Pak. Terus berikutnya dia datang bawa 2 tas kresek kelengkeng. Ini untuk Bapak. Dia salah persepsi rupanya. Tapi saya agak menyesal juga. Kenapa saya nggak bilang misalnya, mobilnya bagus-bagus banget di sini. Gitu. Tapi untung saya nggak bilang misalnya, kok cewek sini cantik-cantik ya. Gitu. Aduh. Jadi the power of writing itu saya merasakan di situ ya. Mungkin teman-teman juga kalau kita ikutin Steve Jobs kalau bicara gitu, we have to start from why. Kenapa sih kita ada di sini? Kenapa kita harus menulis gitu? Kalau kita ilmuwan, saintis, kita pasti berpedoman kepada data yang baik. Ya, itu adalah modal utama kita. Data yang kita olah itu akan jadi informasi yang bagus. Informasi yang berakumulasi itu akan menjadi pengetahuan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini, saya kira sudah sangat layak untuk mengaku diri berpengetahuan. Karena memang sudah belajar yang lama, kemudian di-assess, juga diberikan sertifikat, sudah punya pengetahuan. Persoalannya adalah kapan pengetahuan itu akan berguna bagi masyarakat. Itu akan secara resmi berguna secara masif bagi masyarakat kalau dia menjadi kebijakan. Setuju nggak? Ya. Kalau tidak, contohnya saja misalnya seperti corona, apapun lah sekarang ya. Atau seperti yang mungkin sering saya contohkan karena saya bidang teknik misalnya, biopori orang tahu, orang yang berpengetahuan akan tahu biopori itu bagus kalau untuk menanggulangi banjir. Kalau orang itu berpengetahuan dan dia mau terapkan di rumahnya, bagus. Tapi kalau dia tidak menjadi aturan Pemda ketika mendirikan bangunan atau IMB, maka mungkin banyak orang yang tidak melakukan itu. Jadi itu yang saya maksud, ketika pengetahuan itu tidak menjadi kebijakan, maka dia tidak akan se-powerful yang seharusnya. Pengetahuan hanya menjadi pengetahuan saja. Dia akan berdampak kepada mereka yang secara sadar melakukannya, tidak terpaksa melakukannya. Terpaksa dalam hal positif. Jadi kenapa itu penting? Jadi artinya, yang menurut saya gitu, ketika kita merasa sudah punya pengetahuan, maka salah satu PR besar kita berikutnya adalah bagaimana pengetahuan ini sampai hinggap ke kebijakan. Siapa pembuat kebijakan? Jadi kalau saya bilang, no data, information, or knowledge will be officially useful for society until they become policy. Kalau kita, produk kita yang paling kita banggakan adalah scientific journals. Betul nggak? Tapi kan faktanya, policy makers don't read journals. Sorry, ini cuma ilustrasi aja. Ini bukan kejadian sebenarnya ya. Saya bingung aja nyari foto di mana gitu. Ini bukan kejadian sebenarnya. They don't read scientific journal. Itu kita tahu juga. Jadi berarti pertanyaan berikutnya apa? Apa pilihan medianya? Coba teman-teman sekarang yang bawa HP di scan aja ini atau kalau tidak ada scannernya kunjungi ini bit.ly/milih media. Milih media. Saya pengen tahu teman-teman kalau nonton suka nonton apa gitu. Kalau yang pakai scanner, kalau bisa nggak di scan itu? Cukup nggak ya? Bisa ya? Oke. Enak ya bisa duduk di sini. Kalau misalnya teman-teman sudah berhasil mengunjungi ini, harusnya ketemu dengan ini harusnya. Oke? Udah dipilih ya? Boleh nggak kita lihat mas? Kalau ini diklik kalau ini diklik harusnya dia menuju ke satu website gitu. Untuk kita lihat ya.
Saya kira tidak ada yang terkejut di sini dengan hasilnya ya. Betul ya? Gak ada yang terkejut lah ya dengan hasilnya ya. Saya malah terkejut kok TV masih ada gitu. Oke, kalau saya boleh tanya sekarang, oke, boleh kita switch aja nanti daripada ini. Ya, betul nggak? Kalau ngikutin Skinny 24, Skinny Indonesian 24 tahu nih harusnya. Ini siapa? Oh sorry, ini saya tidak menghadapi milenial ya. Oh sorry. Ini adalah channelnya Daloves Brothers, ya, yang dia kemudian bikin satu rap gitu dengan siapa namanya? Yang Lex. Ya, yang ketawa dikit banget ya. Maksudnya tahu tapi nggak pengen tahu gitu ya. Agak malu kok tahu Yang Lex gitu kan. Tapi kalau nggak tahu kok kelihatannya nggak gaul gitu. Bingung nih. Yang Lex itu memang tokoh yang agak kontroversial. Jadi bingung kita. Nggak tahu tapi tahu. Kalau tahu Yang Lex tapi kok turun derajatnya kayak gitu lah. YouTube lebih dari TV katanya. Coba saya tanya sekarang. Yang teman-teman yang nonton di YouTube tadi, boleh nggak saya tebak lebih sering nonton program TV sebenarnya, tapi di YouTube. Nontonnya idol juga kan? Betul nggak? Why? Kenapa kita nonton program yang sama, tapi hanya pindah platform? Pernah nggak meneliti diri sendiri tuh? Kok bisa gini ya saya? TV nggak aku tonton, YouTube saya tonton, tapi tontonnya sama dengan di TV. Saya sudah menemukan rahasianya itu. Karena kita udah nggak senang lagi diatur-atur waktunya. Saya akan katakan kepada dosen-dosen kita ya. Karena kami sudah tidak senang lagi diatur-atur waktunya. Enggak. Gimana? Kayak saya menyuarakan suara hati kalian gitu ya, kayaknya. Tapi gini intinya, bukannya kita nggak suka programnya ternyata, kita cuma pengen ngatur waktu diri sendiri aja gitu. Kalau pengen nonton sekarang, mau nonton sekarang. Mau nonton nanti malam, nonton nanti malam. Betul gitu kan ya? Jadi kita pengennya tuh pokoknya nonton kapan aja, udah ada di situ. Begitu pula dengan kuliah sebenarnya. Gitu Pak. Tapi gini, kenapa kemudian dosen itu perlu merekam kuliahnya kan gitu kan? Karena itulah terjadi karena mereka harusnya bisa belajar. Ada satu prinsip belajar di menuju revolution industry revolution 4.0, anywhere, anytime. We have to be able to learn anywhere, anytime. Kan itu inti sebenarnya. Bukannya kita suka nggak suka, itu hal yang lain lah. Karena kalau mata kuliahnya wajib, kita kan nggak ada pilihan lain kan. Harus belajar aja. Tapi kita cuma pengen menentukan waktu sendiri gitu kelihatannya yang saya pahami selama ini. Nah, terus yang lain ini yang terjadi. Kenapa saya selalu menggunakan Mentimeter tadi? Karena saya tahu tiap 10 menit orang tuh perlu ngecek HP. Kan likes-nya berapa? Itu kan perlu dicek tuh. Udah berapa likes nih gitu. Jadi kalau tadi misalnya saya bilang tek gitu, milih sekitar saya bayangkan 6 detik itu terjadi proses pemilihan tadi itu, tapi saya kasih waktu 1 menit. Lumayan. Ada 54 detik untuk ngecek Instagram kan? Jadi kami kasih tahu waktu itu karena memang orang itu nggak bisa hidup sekarang tanpa ini gitu. You just cannot afford to live without this. Nah, apalagi yang terjadi yang saya amati? Saya mendapatkan WA suatu hari, bunyinya seperti ini. Saya Rika dari Fakultas X Universitas Y. Kami mohon Bapak berkenan menjadi pembicara di bidang energi terbarukan di seminar yang kami laksanakan. Oke, saya mau kasih tahu dulu saya geodesi dan saya tidak tahu menahu tentang energi terbarukan. Bidang saya perbatasan, pelbatas maritim saya lumayan tahu gitu. Kalau nggak tahu nonton Mata Najwa mungkin bisa. Bukan promosi ini tapi gimana? Daripada nggak tahu. Nggak ya, nggak. Saya tuh nggak tahu menahu tentang energi terbarukan. Saya kan heran sekali kok bisa ya ada orang tiba-tiba WA minta saya bicara energi terbarukan. Saya kan pengennya tuh kak maki-maki gitu langsung kan. Tapi kan saya terlanjur mencitrakan diri sebagai orang yang baik hati dan tidak sombong gitu. Ah, ini agak bahaya juga nih. Jadi kita jadi tidak bisa marah gitu. Jadi harus tetap sopan, kelihatan. Saya jawab seperti ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Maaf, apakah Harika pernah membaca soal bidang yang saya tekuni? Tanda tanya. Saya bukan pakar energi terbarukan. Tahu jawaban dia apa? Belum sih, Pak.
Tapi saya lihat cara presentasi Bapak di IG bagus. Gitu doang ternyata. Bayangkan cara anak-anak muda sekarang mencari ahli. Begitu cara mereka mencari ahli. Jadi, it might hurt, but if you are not online, you don't exist. Right? Begitulah kita atau dunia ini di mata anak-anak muda sekarang ini. Believe it or not. Bagi yang tidak punya Instagram itu menyakitkan sih Mas ya. Tapi ya kenyataannya begitu ya. Saya bilang begini, Bapak Ibu yang tidak punya media sosial itu nggak salah dan tidak dosa. Betul nggak? Betul kan? Tapi kan kita harus paham juga, you will miss a lot of genuine conversation. Betul nggak? Kalau nggak punya media sosial, itu kita melewatkan banyak percakapan-percakapan yang benar-benar jujur loh ya. Karena kalau di kelas kayak gini, saya tanya, gimana cara mengajar saya? Pasti gini semua. Bagus, Pak. Bagus. Tapi kalau kita lihat Instagram mereka, dicaci maki kita di sana. Aku tahu nih kalian nih punya kebiasaan gitu kan. Dan semua dosen itu punya nickname, aku udah tahu tuh. Ada belalang sembah lah, ada semut rangrang lah, ada kucing lucu lah. Emang lo pikir gue nggak tahu? Oh, gitu. Tapi betul kalau kita nggak punya media sosial, ya nggak tahu. Kita nggak pernah punya input yang genuine dari mahasiswa kita gitu. Itu menurut saya juga penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika ahli yang sebenarnya tadi Mas Anies cerita itu tidak hadir di media populer seperti ini, maka adik-adik kita akan ketemu ahli yang salah. Betul nggak? Dan ini juga berlaku di agama saya kira. Ketika pemuka agama yang benar tidak hadir di media populer, ya tidak dosa, tetapi adik-adik kita akan ketemu dengan pemuka agama yang abal-abal gitu. Dan saya pikir itu juga berbahaya, sama bahayanya dengan sains juga. Yang lebih penting lagi apa sih? Teman-teman di sini yang ada di sini, yang riset seperti saya dan Mas Anies, Prof. Besir juga, itu kan risetnya dengan menggunakan, wah ini saya ngomongnya kayak udah mau jadi presiden aja nih ya. Kita riset itu dengan keringat rakyat. Ya jelas lah, pajak ya Mas ya. Pajak. Jadi yang membuat apapun yang kita lakukan lah, kita ngajukan grant ke sana ya Prof ya, ngajukan hibah ke situ, pakai SIM Litbang, apa yang gitu-gitu lah pokoknya. Itu kan sebenarnya uang pajak rakyat. Jadi stakeholder utama atau penyandang dana utama riset kita adalah rakyat. Kita publikasikan di mana tadi riset kita? Di jurnal kan? Yang baca berapa tadi? 6 ya, terima kasih udah ditambahin ya. 7 lah, 7 lah sama penulisnya sendiri, 7, 7. Artinya sangat sering terjadi penyandang dana utama penelitian kita nggak tahu menau dengan hasil penelitian kita. Karena tidak ada di media-media yang bisa diakses secara populer, secara mudah. Itu fakta. Lalu berikutnya, audiens kita ternyata, apapun bidang kita, kedokteran menurut saya adalah bidang yang sangat keren dan sangat populer lah. Kita semua tahu itu. Tapi, think about this. Lebih banyak orang non-dokter di dunia ini, betul nggak? Apapun bidang teman-teman lah, akuntansi, manajemen, geodesi, apalagi geodesi itu udah di UGM aja minoritas gitu. Jangankan untuk meyakinkan dosen ketika ujian skripsi, meyakinkan calon mertua aja susah. Kamu kuliah di mana? Geodesi, Pak. Itu di mana ya? Apa? Fakultas apa itu? Pikirannya terus saya bilang aja gini, kenapa kuliah geodesi? Karena banyak ceweknya, Pak. Hah? Iya, kalau banyak cowoknya Geo Bambang namanya. Oke, joke ini saya persiapkan agak lama, tapi saya nggak yakin tadi, apakah ini akan bekerja dengan baik di Fakultas Kedokteran. Ternyata lumayan juga. Jadi semua audiens kita itu pasti layman. Setuju nggak teman-teman? Apapun bidang kita lah. Teman-teman mungkin sadar tidak sadar ketika melayani pasien gitu. Saya pernah di sebuah rumah sakit di Jogja, tidak usah sebut namanya. Boleh nyebut nama nggak dia? Inisial aja ya. Depannya Harjo, belakangnya Lukito gitu. Bapak saya mondok, ibu saya nungguin dan saya juga di situ kebetulan ada. Datanglah seorang perawat muda, cantik segala macam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kami dari ini saya akan memberikan edukasi tentang, sampai ngomong situ ibu saya nyinggung saya. Edukasi itu apa? Bapak Ibu pasti tidak ada yang tidak merasa di sini bahwa itu ada yang aneh di situ. Bagi Bapak dan Ibu saya yang tidak lulus SD itu, bahkan kata edukasi itu pun mengerikan sekali.
Apalagi nanti menggunakan istilah stigma, prevalensi. Apa gitu. Dan itu ngerasa biasa banget dan udah populer banget rasanya. Tapi Bapak Ibu saya itu sangat menderita dengan penjelasan itu. Padahal apa yang perawat lakukan hanya untuk cara mencuci tangan yang baik. Kenapa nggak ngomong pakai bahasa manusia biasa aja? Bu, Pak, saya mau ajarin cara cuci tangan pakai ini ya. Kenapa nggak gitu aja gitu? Biasa aja, pakai manusia biasa. Kenapa? Saya kayak marah-marah gitu kesannya. Enggak. Maksudnya ini adalah satu contoh. Semua orang, semua profesi terjebak di situasi yang sama. Kami juga begitu, saya yakin banget. Hanya karena saya terbiasa banget menggunakan istilah delimitasi batas maritim, saya pikir itu semua orang tahu. Karena itu saya sudah pelajarin sejak 20 tahun lalu misalnya. Itu terjadi pada semua orang. Jadi, if you can't explain it to a 6-year-old, you don't understand it yourself. Itu prinsipnya Einstein yang saya berusaha yakin itu, Prof. Dan saya selalu coba begitu. Jadi kalau saya ngantar anak saya biasanya ke sekolah, nanti saya ngajar misalnya metode survei data non spasial. Wah, itu kan serem banget ya. Rita, I'm going to teach bla 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 bla. What is that? Itu challenge bagi saya tuh. Waduh, saya manfaatkan waktu ini. Kan dia waktu itu SD atau SMP kelas 1. Dan kalau dia nggak ngerti sama sekali, itu berarti saya harus memperbaiki cara saya menjelaskan. Itu yang saya coba lakukan gitu. Tidak selalu berhasil, tapi at least saya punya apa istilahnya ya, media test lah. Yang kedua adalah ibu saya, bapak saya. Bapak saya itu tidak lulus SD, ibu saya lumayan lulus SD. Jadi yang hebat bapak saya sebenarnya. Bisa dapat perempuan yang pendidikannya lebih tinggi gitu. Tapi ibu saya itu walaupun nggak lulus SD selalu tanya, tiap hari tanya ke saya, pokoknya apa aja ditanya. Dan nanya selalu lewat telepon. Kan kita nggak bisa menghindar ya. Kalau WhatsApp kan kita bilang, sibuk dulu nih, ntar lagi terus pada Google gitu misalnya kan. Ibu saya tanya, apa itu viral? Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin, tanya aja gitu. Serius Pak ini. Apa itu viral? Saya kan udah tek gitu kan. Yang lebih parah lagi, beliau melanjutkan, kalau kata Komang, Komang itu adik saya, yang sarjana juga. Ini kan adu domba antar keluarga sebenarnya kan. Ya nggak sih? Adu domba loh ini. Maksud nanti kalau jawaban saya beda dengan Komang gimana? Kalau ternyata nanti jawaban saya terlihat lebih bagus kok Komang jadi turun derajatnya. Apalagi kalau jawaban saya lebih buruk dari dia gitu kan. Ibu saya itu percaya satu hal aja. Kalau dia dengar sehari-hari di TV di mana nas itu umum, berarti itu barang umum. Artinya kalau dia barang umum, maka tokoh yang paling dia percaya adalah dosen UGM lulusan S3 luar negeri. Cie gitu. Enggak, sorry ini saya ada kesan sombongnya, tapi maksudnya gini, tolong menjadi ibu saya perspektifnya ya. Dosen UGM, S3-nya luar negeri. Artinya dia yang remeh-temeh gini pasti bisa jawabnya. Gitu loh ibu saya tuh merasa begitu. Kenapa? Karena ini adalah istilah umum. Bayangkan kalau saya tak bisa menjelaskan. Runtuhlah kepercayaan dia terhadap pendidikan. Rasa sekolah wah ini mana begitu. Ini nggak usah saya demokan apa itu viral, tapi saya jelaskan juga. Pasti kalimat saya gini, Bu, viral itu sebenarnya bahasa Inggris. Itu lumayan Pak, membantu dia merasa naik derajatnya. Bahasa Inggris ya, dia merasa senang tuh kalau diskusi bahasa Inggris gitu. Itu level dia naik. Ya viral itu bahasa Inggris sebenarnya. Kata dasarnya virus. Virus penyakit itu ya. Virus sih bukan penyakit sebenarnya, tapi supaya gampang diskusinya saya bilang ya gitu. Terus gimana maksudnya? Virus itu kan kalau dia nyebar tuh, dia nyebarnya cepat, terus susah dikendalikan kemana-mana. Itu namanya virus. Virus itu gitu sifatnya. Sifat virus itu bahasa Inggrisnya viral. Kok kayak ada yang nggak ngerti di sini? Enggak lah, nggak mungkin lah. Ya, sorry. Next. Terus media baru yang kita maksud apa sebenarnya? Kita udah cerita tadi satu, ya tentu saja buku populer. Kalau saya bilangnya itu masih media baru itu, karena tidak semua ilmuwan menulis buku populer. Buku saya kira-kira segitu. Nggak ada tepuk tangan nih, nggak ada tepuk tangan. Oh. Enggak, enggak. Saya tuh yakin lah teman-teman tidak menganggap ini kesombongan. Buat apa sombong di depan orang-orang yang sebentar lagi juga akan seperti itu. Lebih lagi ya. Amin ya. Jadi saya menulis buku karena memang bahasa ilmiah itu beda dengan bahasa populer dan tidak semua orang bisa akses bahasa ilmiah. Nanti boleh teman-teman lihat buku-buku saya mungkin kalau memang tertarik. Tadi Mas Anies juga cerita, saya menulis juga di koran. Saya lebih sering diundang bicara di luar negeri, Mas Anies, karena tulisan saya di Jakarta Post. Bukan karena tulisan saya di jurnal misalnya.
Itu fakta saja seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan mana yang lebih bagus, mana yang lebih buruk. Tetapi kalau saya menganggapnya bukan berarti kita meninggalkan ilmiah. Ilmiah itu kan kewajiban kita. Tapi itu adalah satu hal wajib, alternatifnya banyak. Kalau kita ingin menyebarkan informasi lebih luas, maka medianya harus lebih banyak. Kira-kira gitulah sederhananya. Instagram. Ini sengaja saya blur dikit. Misalnya gini, teman-teman kemarin ngikutin tentang Natuna mungkin ya. Itu bidang ilmu saya banget kalau itu. Saya posting di Instagram misalnya tentang itu. Artinya saya pengen cerita maksudnya Instagram yang menurut banyak orang itulah media yang santai banget atau nggak serius banget atau nggak penting banget. Itu bisa juga digunakan untuk menyebarkan hal-hal yang positif, yang ilmiah sekalipun. Saya menjelaskan tentang konsep kedaulatan segala macam itu di sana. Dan ternyata itu disukai banyak orang. Ini menarik nih. Jadi disukai misalnya oleh 1.600 sekian orang gitu. Dan di-share 400-an orang. Berarti ilmu yang baik itu lewat media manapun dia bisa menyebar dengan baik berarti. Gitu. Terus ini misalnya lanjutannya lagi saya jelaskan tentang duduk perkara bagaimana negara berbagi laut dan segala macam. Apa itu ZEE, apa itu laut teritorial. Kalau teman saya bilang, ngapain di Instagram nulis kayak gituan, kayak serius banget gitu. Karena saya pikir, ya memang ada orang hidupnya di Instagram, dia tidak hidup di tempat lain, maka dia harus tahu itu. Dan ternyata disukain juga 1.400-an orang dan di-share 100 orang lebih dan segala macam lah. Ini ada tentang pulau dan ada tentang yang lain juga. Jadi itu membuktikan atau saya sudah membuktikan dengan sangat baik gitu. Menyebarkan informasi ilmiah lewat media yang populer yang disenangi masyarakat itu boleh, sangat bisa dan bisa kita lakukan dengan baik. Kalau saya gini, pernah dinasihatin Instagram itu sebenarnya adalah untuk gambar. Bukan untuk tulisan, kamu nulisnya panjang-panjang banget katanya gitu. Betul, tapi saya kan orangnya bukan milenial, saya kolonial. Jadi saya tuh nggak biasa bikin caption yang pendek-pendek, misalnya apa sih yang kalau kita baca tuh kayak nggak ngerti apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Maka saya menggunakan Instagram itu seperti saya menggunakan blog, karena saya blogger sebenarnya. Jadi tulisannya agak panjang, nggak apa-apa, tapi ternyata orang baca juga kok kalau kita sajikan dengan baik gitu. Jadi saya tidak pernah menampilkan foto-foto yang bagus banget, karena saya nggak bisa foto juga, tapi lebih kepada kekuatan caption dan informasinya. Ini contoh nih, satu contoh. Ada K-pop nggak di sini? K-popers? Sebenarnya ada, tapi malu aja ngakunya. Oke, gini. Saya angkat tangan dulu ya. Saya K-popers. Siapa yang K-popers ini? Oh ya, ternyata keteladanan itu memang perlu ya. Oke, adalah saya yakin lah. Saya yakin lebih dari 3 kok. Yang lain nggak mau ngaku aja. Saya itu punya anak umur 14 tahun, die hard K-popers lah. Walaupun hidup mati K-popers, K-pop. Saya sebagai orang yang sama Mas Anies mungkin selisihnya nggak terlalu jauh. We had the 90s ya Mas ya. 90s itu Rolling Stone, MLTR gitu. Terus apalah lagi gitu ya. Itu nggak bisa mengerti kenapa ada anak cewek suka pada laki-laki cantik. Mohon maaf nih bagi K-popers nih, saya pengen jujur dulu aja sebagai seorang bapak ya. Seperti itulah perasaan kami ketika melihat anak-anak cewek kami itu suka pada BTS, 101, segala macam gitu. Saya pakai bahasa sederhana, benci lah pokoknya sama itu. Tapi itu membuat hubungan rumah tangga kami retak. Anak saya tuh benci sekali sama saya karena saya dianggap membenci pujaannya gitu ya. Akhirnya saya pikir, waduh daripada runyam urusannya ya udah saya ngalah aja. Lita, saya bilang anak saya, kalau K-pop adalah satu-satunya titik temu kita, maka ayah akan berusaha. Lalu dikenalkanlah saya kepada Twice. Oke, terima kasih bagi yang tertawa. Yang tidak tertawa bingung ini maksudnya apa nih? Oke, mari saya jelaskan wahai Bapak Ibu yang tidak terlalu gaul. Twice adalah grup K-pop, Korean pop, yang isinya perempuan semua, 9 orang, wajahnya sama, kupingnya sama, hidungnya sama, rambutnya sama, kakinya bahkan seperti beli di toko sebelah kayak lusinan gitu, dipasang-pasang gitu ya. Sama. Saya nggak bisa melihat itu perbedaannya dari sekarang itu yang mana siapa gitu. Tapi anak saya yang sangat fanatik itu jangankan melihat seluruh tubuhnya. Melihat telinganya aja dia tahu itu siapa. Oke, yang K-popper, kamu tahu maksud saya ini apa? Ada kuisnya itu di app soalnya.
Jadi kalau ada kuisnya, ada matanya, ini mata siapa, terus dijawab. Kok saya tahu banget gitu ya? Sorry, ini bukan saya yang tahu, ini anak saya menceritakan. Tapi yang saya mau cerita adalah kemudian K-pop itu mempengaruhi sekali anak-anak muda sekarang. Yang saya pikir itu, saya nggak bisa buta soal itu. Suatu hari Lita, anak saya, masang poster. Saya tuh nggak suka banget dengan yang poster yang dia pasang. Karena sangat tidak keren. Kalau kita kan Che Guevara atau MLTR gitu kan. Maksudnya revolusioner gitu. Masa ini lelaki cantik? Tapi setelah saya pikir-pikir gini, saya mengingat lagi sekitar 20-30 tahun lalu ketika saya masang poster Rolling Stone dan Iwan Fals di kamar saya. Kira-kira bapak saya gimana perasaannya waktu itu? Terus saya pikir, mungkin ini bukan soal baik atau buruk. Ini soal perbedaan generasi saja. Akhirnya, Mas Anies, saya bantuin Lita masang tuh. Ngebor segala macam. Dan syukur-syukur ya itu hubungan kami jadi normal kembali. Suatu hari ada satu berita, uh, seorang K-pop idol gitu meninggal. Saya kira ini banyak teman yang tahu nih, namanya Jong Hyun. Ya sebagai seorang bapak yang agar dikenal melakukan parenting yang baik gitu ya. Saya kasihlah ucapan bela sungkawa di grup keluarga kami. Sorry, grup keluarga kami itu isinya 3 orang. Jadi, saya, istri, dan Lita. Saya bilang, uh, uh, my deepest condolence, bla 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 segala macam, ini segala. Terus dia bilang, thank you ya. He committed suicide. Ini yang buat saya agak khawatir. Kalau anak saya sampai merasa bunuh diri adalah jalan keluar, itu menurut saya itu tidak boleh terjadi. Makanya kemudian saya jelasin panjang begini segala macam gitu. Nah ini menurut saya kemudian menarik, ini percakapan bapak anak ini, lalu saya posting lah di Instagram. Menurut saya untuk sekedar menceritakan proses parenting itu berbagai macam lah sekarang. Ternyata posting ini di repost oleh Dagelan. Dagelan itu, mungkin bagi bapak yang tidak tahu, begitu saya bilang bapak ibu yang tidak tahu, ini ada yang ketawa kayaknya dendam banget ya. Menghina dosennya sendiri kayaknya. Itu adalah sebuah account media sosial yang followernya sudah sekitar 14 juta mungkin sekarang ya, atau 15 juta. Bayangkan, punya saya di-repost oleh satu account yang followernya jutaan, maka viral lah dia. Dan hari itu saya di-follow oleh 1.700 orang baru. Biasa aja. Nggak semuanya K-popers masalahnya. Dan posting saya itu di-likes oleh 10.596, 95. Tahu berapa komennya? 1.500. Semuanya mengatakan, thanks ya kakak. Kakak, bayangkan, kakak. Yang lebih menarik kemudian saya dihubungi oleh detik.com. Ini serius nih. Detik.com kontak saya karena dia melihat itu viral segala macam. Dia mau wawancara Mas Anies, wawancara saya. Saya kan menolak ya. Apa kata dunia? Saya wawancara soal K-pop. Kalau batas maritim boleh lah gitu kan. Tapi ini wartawan ini keren banget. Dia bisa banget meyakinkan saya. Pak katanya, kehidupan seorang dosen itu kan multidimensi Pak. Bapak seorang dosen, seorang peneliti, Bapak juga seorang ayah. Saya tergoda loh. Boleh juga, saya bilang. Wawancara bla 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 bla, dan besoknya muncullah tulisan, bukan besoknya, nantinya muncullah tulisan ini. Tolong bayangkan betapa rumitnya hidup saya setelah itu. Junior, senior, kolega semuanya telepon marah-marah. Koegi, kamu tuh ahli apa tuh sebenarnya? Dan tidak cukup tentunya kalau saya respon, I can explain gitu. Udah nggak bisa saya jelasin lagi. Tapi sudah saya nikmati aja sebagai satu proses gitu ya. Learning curve dalam hidup saya. Jadi lain kali jangan mau diwawancarai detik soal K-pop gitu aja lah sudah. Tapi anyway, yang saya mau cerita adalah kalau kita hadir di media itu, betapa dampaknya cepat sekali. Dan saya sih yakin ini tidak ada hal negatif yang saya sampaikan gitu ya. Tapi mempromosikan bagaimana seorang orang tua itu mencoba mengerti anaknya. Saya tahu ini tidak mudah dilakukan. Saya mencoba dan saya masih sering gagal kok.
itu pesannya jadi positif gitu. Kalau dia hadir di media-media yang non-mainstream. Saya juga main di podcast, saya juga main di YouTube. Penasaran kan? Coba subscribe. Kuliah saya ada di YouTube juga, lumayan penontonnya 10K. Jadi ini, saya juga bikin podcast sekarang, mohon maaf ini bukan foto keluarga. Ini ilmuwan dari orang Indonesia yang dari Jepang, ini anaknya, jadi kami tidak ada hubungan apa-apa. Jadi situ ya. Ini saya menjadi interviewer, Mas Anies. Kemudian tipsnya adalah pertama, teknologi itu hari ini bukan masalah lagi kalau bagi teman-teman. Semuanya gratis ini. OBS untuk merekam screencast, ada Google Hangout, ada YouTube, semuanya gratis. Terus yang kedua, analogi. Ini yang pentingnya kalau kita mau di media populer ya. Pernah nggak teman-teman nanya gini misalnya, Singapura itu kan katanya reklamasi. Kalau direklamasi berarti daratannya mendekat ke Indonesia. Berarti batas maritimnya mendekat ke kita dong. Banyak orang yang tanya begitu. Jawabannya tidak. Kalau saya sebutkan pasal-pasal hukum yang menjelaskan itu mungkin tidak terlalu menyenangkan dilihat. Tapi saya tanya gini aja. Kalau teman-teman tinggal di perumahan, kan punya pagar tuh antar tetangga, betul nggak? Kalau teman-teman memperlebar rumah sendiri, pagarnya pindah nggak? Nah, itu dia kira-kira jawaban. That's we call analogy. Ibu saya, saudari tadi nelpon tentang viral kan? Tadi nelpon juga, Gus, quick count itu apa? Pak, boleh nggak saya tanya, quick count itu apa? Hitung cepat, betul. Quick count adalah hitung cepat karena the key of success adalah kunci keberhasilan. Mengapa why tak pernah never? Karena Oke. Jadi saya kira itu bukan cara yang tepat untuk menjelaskan kepada ibu saya, tapi kalau kepada saya terima. Apa itu quick count? Quick count itu seperti masak sayur yang banyak, biar tahu enak, diapain? Saya bilang ibu saya, dicicipin. Supaya kita tahu satu tempat yang banyak itu enak semua, nyicipinnya gimana? Ya pindah sini, cicipin dikit, situ cicipin dikit, itu namanya distribusi. Wow, gitu. Saya cerita ke masyarakat internasional bahwa kita punya KKN yang keren banget ke seluruh Indonesia. Dia bilang, oh that's nice. Karena yang datang itu dari Inggris, yang negerinya sekecamatan Depok gitu. Terus saya bilang, oke, biar kamu tahu ya, saya bilang, apa artinya seluruh Indonesia itu artinya segini. Dari Irlandia sampai Kazakhstan, baru dia terperangah. Gitu. Ini tidak usah saya jelaskan, ini. Asosiasi. Mengasosiasikan ilmu kita dengan sesuatu yang umum. Waktu Inul dulu viral, Mas Anies pasti tahu itu, jangan pura-pura Mas. Mohon maaf ini, ketika saya mencoba mencari fotonya Inul yang lebih syariah, saya nggak ketemu ya. Saya Google Inul hijab gitu nggak ketemu fotonya. Jadi ada teman kita dari UI, dosen UI, membahas chaos theory menggunakan Inul. Jadi gerakan goyangannya Inul itu sebenarnya chaos theory. Judul tulisannya di Kompas serius ini ada, belajar teori chaos lewat goyang Inul. Waduh. Kalau saja judulnya nggak begitu Mas, saya nggak akan baca itu tulisan. Asosiasi. Terus kita kesalahan pertama lah, tergoda mengatakan semua. Itu masalah kita biasanya. Nah, jadi sebagai pemula, kita itu biasanya sering apa? Ya nggak sih? Nulis sedikit gini, komentar gini baper. Terus gitu gini baperan. Jangan baper. Karena pejuang itu nggak baperan, tapi iya gitu. Terima kasih, thank you.